Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah sekalian, memuji Allah Jalla Jalaluhu, bersyukur kepadanya, menggerakkan lisan yang tak bertulang ini mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Dialah yang telah menghidupkan kita dan kelak akan mematikan kita dan kemudian akan menghidupkan kita untuk kedua kalinya di negeri akhirat, tempat kita kembali untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita di dunia. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan turunnya rahmatnya, ridhonya, dan itu akan menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Bersyukur atas genap kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman wal Islam, yang dengannya seseorang itu bisa memasuki surga Allah Ta'ala, diizinkan untuk memasuki surga Allah Ta'ala, kekal di dalamnya selama-lamanya, mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Dan hanya dengan iman dan Islam seseorang bisa terhindarkan dari neraka Allah Ta'ala. Justru setiap hamba yang tidak mendapatkan iman dan Islam diharamkan bagi mereka surga dan tempatnya di neraka, dan billah. Setelah mengetahui kedudukan iman dan Islam yang besar ini, maka sudah selayaknya, sewajarnya, dan seharusnya kita memperbesar pula rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat iman dan Islam. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah, kita juga harus kemudian menggerakkan lisan ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjuk kita jalan yang terang benderang, ya, mengentaskan kita dari kejahilian menuju ilmu, dari kegelapan menuju cahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Ayo kita lanjutkan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut innallaha yuhibbul ghaniyyal halimal muta'affif wa yubghidul badi'a al-fajira as-sa'ila al-mulihha. Rawal Bazzar bisnadin sahih li ghairi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, barang siapa atau seorang hamba tidaklah dikatakan beriman, tidak sempurna imannya sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik atau diam. 3 prinsip jamaah dalam bermuamalah, dalam bersosial, kata Nabi SAW. Kita tidak dikatakan beriman, maknanya tidak sempurna iman kita kalau tetangga kita tidak merasa aman dari kita. Kemudian kata Nabi, siapa yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, syaratnya muliakan tamu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau kalau tidak bisa diam. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang kaya, yang bijak, lagi pandai menjaga diri. Innallaha yuhibbul ghani al-halim al-muta'affif. Allah mencintai orang yang berkecukupan, merasa cukup, tidak perlu kemudian meminta kepada orang-orang. Dikatakan ghani, makna juga orang yang kaya. Kemudian al-halim,
dia bijak, ya. Muta'affif, menjaga diri. Kemudian kata Rasulullah, wa yubghidul badi al-fajir as-sa'il al-mulihha, dan Allah Ta'ala membenci, marah terhadap orang yang berbicaranya kotor, fajir, orang yang banyak berbuat dosa, as-sa'il, orang yang banyak minta-minta, al-mulihha, bahkan memintanya dengan cara memaksa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla wal ulya hiya al-munfiqah wal yadus sufla hiya as-sa'ilah. Rawahul Bukhari Muslim isnadin sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda sementara beliau di atas mimbar menyinggung tentang sedekah untuk menahan diri kemudian dari meminta-minta. Nabi bersabda, tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal ulya, kata Nabi, maksud tangan yang di atas adalah hiya al-munfiqah, yaitu orang yang berinfak, orang yang suka memberi. Wal yadu sufla, adapun tangan yang di bawah, ya as-sailah, adalah orang yang meminta-minta. As-sailah, orang yang meminta. Oleh karena ya ikhwan rahimakumullah, kita berharap bahwa kita juga berusaha untuk menjadi al-munfiqah, orang yang suka berinfak, orang yang suka memberi, dan kita berlindung kepada Allah dari as-sailah, dari orang yang meminta-minta kepada manusia. Ayolah rahimani rahimakumullah, dua hadis yang ringan dan yang terakhir kita biasa 3 hadis minimal ya. An Malik bin Nadlah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidi salasah fa yadullahi al-ulya wa yadul mu'ti allati taliha wa yadus sa'il as-sufla fa'atil al-fadla wa la ta'jiz an nafsik. Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Malik bin Nadlah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tangan itu ada 3. Faidullah, tangan Allah, al-ulya yang maha tinggi, yang pertama ini. Kemudian wa'idul mu'ti lati taliha, berikutnya adalah tangan orang yang suka memberi, al-mu'ti, tangan yang suka memberi. Kemudian kata Nabi, wa'idus sa'ila sufla, adapun tangan yang ketiga adalah tangan yang paling bawah, itu adalah tangan para peminta. Berikanlah yang lebih baik dari kebutuhannya dan jangan kikir untuk dirimu sendiri. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi Nabi memberikan gambaran kepada kita bahwa tangan yang di atas itu selalu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berilah seseorang apabila Anda memberi itu yang lebih baik dari kebutuhannya, dicukupi kebutuhannya, melebihi dari apa yang ia harapkan. Diharapkan seseorang itu memberi. Oleh karenanya ikhwani rahimakumullah, tugas kita ini terkadang nunggu diminta baru memberi. Jangan. Banyak orang yang menjaga ya, dirinya, iffah, dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, padahal mereka sangat membutuhkan. Maka carilah orang-orang semacam ini sebelum mereka itu terpaksa meminta. Cukupi kebutuhannya. Kalau zaman salaf dulu sudah tahu tentang keburukan dari meminta, orang-orang yang cukup faham itu. Maka dengan rahmahnya dia keliling cari rumah siapa yang membutuhkan, bahan pokoknya taruh situ. Sebelum mereka meminta, dia memberi terlebih dahulu karena dia berharap menjadi al-mu'ti, orang yang suka memberi, dan itu adalah yang terbaik. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.